kondangan. Iya, nganter pengantin. Oh, nikahannya di laki-laki, rombongan. Terus ketubruknya di mana? Mobil truk yang nabrak. Sekarang udah dimakamkan. Udah, jadi meninggalkan istri. Titip nanti buat ininya istrinya, ya. Mana sih? Banyak bener buzzer yang nyerang-nyerang akun gue. Bukannya minta maaf, Kanaya malah sebut pendukung Kang Deddy Mulyadi buzzer. Banyak bener buzzer yang nyerang-nyerang akun gue sampai bakal gue templok-templok begini. Apa Indonesia ini anti kritik ya? Apa Indonesia ini anti kritik ya? KDM mencela-mencela kayak tai, bahwa ya kebijakan KDM mencela-mencela kayak tai. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mas DU, mau update dari Jawa Barat nih, Kang Deddy Mulyadi ya. Kemarin kan sudah minta maaf itu Kanaya ya, pelajar yang menghina KDM tuh ya, ngata-ngatain kayak tai apa-apa. Ternyata nggak tahu, ini mungkin dibuat videonya itu sebelum mungkin ya, sebelum minta maaf apa setelah minta maaf ya. Berulah lagi si Kanaya ini ya. Ini ngatain pendukungnya KDM tuh buzzer gitu ya. Memang susah lah kalau kayak gini ya. Lalu ada update lainnya, KDM akhirnya ini ya, menemui korban ini kekerasan ya, penjaga rel kereta api ya. Korbannya para jagoan ya, abang jago ini ya, yang katanya itu nggak terima pada saat ditertibkan mau menyeberang rel kereta api ya. Dan ngomong-ngomong soal Kanaya tadi, ngomongnya itu ternyata ada yang mirip guys ya dengan pembenci KDM. Apakah memang Kanaya ini kena doktrin ya kan oleh para pembenci KDM tuh? Nanti kita lihat ya, karena sama narasinya ya, kayak tai kayak gitu ya. Dan di terakhir ada juga update lainnya ya. Oke, ikuti terus saja video ini sampai selesai, dan buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk langsung saja kita lihat, let's go ya, dengan update dari Kang Deddy Mulyadi ya. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Selamat menjalankan aktivitas pagi, persiapan ke tempat bekerja, persiapan pulang dari pasar yang berjualan subuh Pagi tadi ya. Dan kemudian para pelaut, para nelayan yang mendarat tadi subuh dan sudah bersiap-siap untuk melelang hasil tangkapan ikannya. Saya juga mengucapkan permohonan maaf karena pembangunan jalan di Provinsi Jawa Barat hari ini sudah mulai berjalan di berbagai tempat. Pasti ada ketidaknyamanan, mengalami kemacetan saat kegiatan pelaksanaan pembetonan atau penghotmikan. Untuk itu kami memohon maaf, dan semua dilakukan untuk membantu kelancaran, kenyamanan para pengendara kendaraan bermotor ke depan. Saya juga mengucapkan terima kasih, raihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat terus mengalami peningkatan. Ini cermin bahwa rakyat Jabar adalah rakyat yang begitu mencintai pembangunan, dan kami akan konsisten menjaga uang yang diberikan untuk kembali dalam layanan pembangunan di wilayah seluruh Provinsi Jawa Barat, terutama layanan infrastruktur, jalan, jembatan, dan semoga kita semua diberikan rezeki yang berlimpah sehingga bisa terus memberikan yang terbaik bagi keluarga. Salam untuk semuanya. Iya, mantap ya. Oke, lanjut update-nya. Mau nikahan siapa? Nikahan tetangga, disambutkan supir itu. Namanya siapa tetangganya? Namanya si Pagi tadi ya. Kawinnya dari sininya laki-laki. perempuan. Mana mobil itu? Parea, Mau kemana? mau ke Parea, dari habis ke Parea mau pulang ke sini. Habis kondangan. Iya, nganter pengantin. Oh, nganterin pengantin rombongan laki-laki. Perempuan Kan biasanya yang dianterin rombongan laki-laki. dari pihak laki-laki jemput perempuan, dari perempuan nikahannya di sana di pihak laki-laki. Oh, nikahannya di laki-laki, rombongan. Iya. Ada berapa puluh orang? Ada 2-3 ya. 23 ya? Iya. Naik mobil bak. Iya, Mobilnya mobil apa? mobil Grandmax. Grandmax bak terbuka. Iya, bak. Terus ketubruknya di mana? Itu di Giajaran Kulon juga. Ya?
Iya, Jarang Kulon. Iya, Jarang Kulon. Iya, Jarang Kulon ya ketubruknya. Iya. Dari depan, dari belakang. Iya, dari belakang dulu, terus dari depan ngajar lagi. Oh, 2 mobil. Iya, 2 mobil. Asalnya ketubruk dari belakang. Mobil truk yang nabrak. Mobil box. Bok. Terus mobilnya terbalik nggak? Enggak kebalik. Muter-muter dan terus dihajar lagi, ada mobil lagi. Iya, dari Mobil yang berbeda lagi. Iya, beda lagi. Mobil apa lagi yang nabrak satu lagi? Mobil itu apa? Mobil kontainer kayak. Masih truk juga. Iya, masih truk. Sekarang udah dimakamkan. Udah, jadi meninggalkan istri. Sama anak yang satunya tuh untuk selamat itu, Pak. Yang 3 tahun selamat. Yang enggak, yang 11 tahun yang selamat tuh. Nitip nanti buat ininya istrinya. Ya. Mana sih? Nah, ini yang kemarin ya. So jagoan Akhirnya ditemui sama KDM ya. Sebentar kita lihat video yang kemarin dulu. harian. Tindakan yang dilakukan oleh Abang Jago di Kabupaten Garut pada petugas penjaga lintasan kereta api adalah tindakan yang sangat memalukan. Orang menjalankan tugas dengan baik mencegah terjadinya kecelakaan yang diakibatkan karena kelalaian waktu melakukan penyeberangan adalah tugas yang sangat mulia. Dan orang yang marah ketika ditegur melintasi lintasan kereta api sedangkan ancaman ada di depan mata adalah tindakan yang sangat bodoh. Untuk itu segera masalah ini ditangani dengan cepat dan saya berkoordinasi dengan Kapolda Jabar dan pelakunya untuk mendapat hukuman. Dan saya sampaikan pada warga Jabar untuk bersikaplah dewasa, bersikaplah sayang pada dirinya dan hormatilah orang yang sedang menjalankan tugas. Karena itu bukan hanya tugas lalu lintas kereta api tapi tugas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih buat para penjaga kereta api. Mohon untuk tetap tenang. Saya akan membantu, mendampingi sampai selesai kasus ini. Ini ya akhirnya didatangi sama KDM ya. Ini saya sudah bareng nih sama penjaga lintasan pintu kereta api. Siap, Pak. Apa namanya tempatnya? JPL Lewigong. JPL Lewigong yang kemarin negur orang berkendaraan bermotor sebanyak 1 motor 3 orang dan 1-2 orang. Saat lintasan ditutup, Ya, betul. Pak. mereka mengangkat lintasan. Ya, betul, Pak. Terus berusaha lewat Ya, dan bisa lewat. Kemudian ditegur. Setelah ditegur, marah dan menganiaya. Dan sudah dilaporkan di Polres Garut. Saya minta saudara yang melakukan penganiayaan segera menyerahkan diri. Kalaupun tidak menyerahkan diri, pasti ditahan dan ditangkap. Hari ini juga saya yakin Polres Garut bisa menangani ini dengan cepat, ya. Kecuali memang nanti kalau sudah ada lintasan ditutup lewat aja, tapi lewatnya pas kereta datang, ya. Jangan keretanya belum datang lewat, itu bukan jagoan namanya. Sekalian ya. Ya pokoknya gini, ini cermin ketidakberadaban warga yang sudah ditutup masih maksa lewat. Nanti kalau tertabrak kereta api, penjaga juga yang diperiksa dan disalahin. Ya, mohon untuk segera menyerahkan diri. Belum ditangkap, belum tertangkap kan? Belum, Pak. Ya, segera menyerahkan diri. Kalau tidak menyerahkan diri pun mungkin hari ini pun akan segera ditahan oleh Polres Garut. Turun ya. Dan ini sudah punya istri 2 tahun, belum punya anak. Ya, alhamdulillah. Doana ya. Apa yang kebahagiaan yang didapat hari ini selain kesedihan kemarin? Alhamdulillah kayaknya di Bapak Kayaknya naon? DP rumah. Saya kasih DP rumah berapa tadi kasih DP rumahnya? Alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Setiap peristiwa ada hikmahnya ya. Tapi bukan berarti lamun hayang menang DP rumah perlu dikebukan. Ya itu ya, mesti digebukin dulu ya. Tapi ya alhamdulillah ya, kan namanya rezeki kayak gitu ya. Di balik musibah ada rezeki ya. Oke, ini kita ke Banyak bener Nih. buzzer yang nyerang-nyerang akun gue. Kanaya. Bukannya minta maaf, Kanaya malah sebut pendukung Kang Deddy Mulyadi buzzer. Bener, banyak bener buzzer yang nyerang-nyerang akun gue. Banyak bener buzzer yang nyerang-nyerang akun gue. Banyak bener buzzer yang nyerang-nyerang akun gue sampai bakal gue templok-templok begini. Apa Indonesia ini anti kritik ya?
Apa Indonesia ini anti kritik ya? Apa Indonesia ini anti kritik ya? Gila nih anak ya. Pindah dari Bengkulu pula. Ini bocah ini bener-bener ya. Kemarin ngeritik KDM dengan kata-kata tai. Sekarang katanya diserang buzzer-buzzer KDM. Bocah tokai. Ya, walaupun gua kemarin sempat belain lu nih karena lu bicara soal pendidikan. Karena bagi gua nih pendidikan itu penting, makanya gua sempat belain lu. Tapi sekarang nih lu udah melenceng lu dari soal ngeritik KDM. Asal lo tahu lu bocah tokai, KDM itu kagak punya buzzer. KDM itu kagak sewa buzzer-buzzer. Itu pendukung murni yang saking cintanya, sayangnya sama pemimpinnya yaitu KDM. Tapi gua mah kalau ngedukung, tapi kalau ada waktunya gua mengkritik karena gua objektif. Udah lu mending lu sekolah aja yang bener lo. Kan sekolah lu udah diurusin sama KDM. Udah lu sekolah aja yang bener. Gak usah ngomong apa-apa aja. Perawatan muka mah bisa lu, tapi lu kalau sekolah pengen gratis. Gaya mah elit lu, tapi ekonomi sulit lu. Gedek banget gua ngeliat lu, bocah tokai. Iya, bikin gedek ya. Ini dari Om Padudan ya. Lanjut. Banyak bener buzzer yang nyerang-nyerang akun gue. Banyak bener buzzer yang nyerang-nyerang akun gue. Kan kata gue kayak apa? Si Kanaya ini tuh kagak jauh beda sama si Aura yang dulu orang Cikarang Utara sini. Ya kan, petang-tang peteng-tengnya, daglengnya, bedegongnya, keras kepalanya, sama. Cuman kalau menurut gue sih dia kayak begini tuh, berani kayak begini ya sepertinya sih didukung sama orang tuanya. Biasanya gitu ya. Lu ngomong Indonesia anti kritik, bukan anti kritik, kagak. Deddy Mulyadi terutama kagak anti kritik. Kita nih ya warga Jawa Barat, netizen Jawa Barat begitu kan ya. Kenapa ngomelin lu? Karena lu salah. Yang ngebikin lu salah tuh apa? Kata-kata lu yang lu gunakan yang ngomong masalah kayak tai. Lu bisa mengkritik tapi secara elegan. Tunjukin dong, lu sebagai orang, sebagai siswa yang berprestasi, tunjukin, adab dan sopan santun dulu. Kritik boleh, tapi coba dong dengan cara elegan. Misalkan, mohon maaf nih ya, Bapak Gubernur Jawa Barat pada Deddy Mulyadi ini bagaimana terkait masalah subsidi di SMK bla 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 tersebut tuh, lu sebutin yang di Balai Endah. Soalnya saya mendapatkan ketidakjelasan dari pihak SMK terkait subsidi yang diberikan Pemprov itu tuh belum ada kejelasan. Nah, saya butuh kejelasan Pak, subsidinya itu seperti apa saja. Begitu. Mohon Bapak yang terhormat ya, ini keluhan saya sebagai siswa di Jawa Barat yang sangat ingin sekolah. Begitu kan bisa, tanpa harus ngomong mencela-mencela kayak tai. Nah, yang itu yang bikin lu dihujat. Bukan buzzer yang hujat lu, tapi warga Jawa Barat yang memang amat menyayangkan dengan kelakuan kata-kata lu itu, Neng. Baru juga lu 8 bulan di Jawa Barat udah petang-tang peteng-teng sok-sokan kayak begitu. Aneh deh. Padahal di sini yang mempersulit diri lu sendiri itu bukan Pemprov Jabar, bukan SMK yang di Balai Endah tersebut, bukan subsidi yang dikucurkan ke swasta, tapi diri lu sendiri yang mempersulit. Alamat lu di mana? Lu sekolah malah makin ngejauhin dari alamat lu. Bukan nyari sekolah yang ada di wilayah-wilayah dekat alamat lu. Kalau kata Pak Deddy Mulyadi mah yang ada percuma diberikan subsidi juga kalau buat lu. Sekolahnya disubsidi, tapi ongkos lu bolak-balik ke sekolahnya malah lebih-lebih dari yang disubsidi. Nah mikir. Walaupun nih ya, lu udah ngomong minta maaf menggunakan kerudung yang sampai lagi jut, muka sampai ditempel-tempelin dengan tempelan jerawat. Tapi tetap, gua lihat permintaan maaf lu itu kagak dari hati. Kelihatan banget, ya. Sangat disayangkan. Ibu bapak tolong dong kasih tahu tuh anaknya didik yang benar. Iya. Udah bye. Kemarin udah minta maaf padahal ya. Bahkan Mas DU pribadi tuh ngajak untuk subscribernya Mas DU, udah ya maafin aja, namanya juga anak-anak gitu ya. Tapi kalau lihat hari ini, aduh, gimana sih Neng ya, udah dimaafin kayak gini ya. Ini tapi bukan tanpa alasan, ini kan orang Bengkulu pindahan ya ke Jawa Barat, mungkin terpengaruh oleh para pembenci KDM ya, karena ada nih salah satu pembenci KDM yang narasinya sama persis bahkan ya, jangan-jangan ketularan ya, entah itu terpengaruh secara tidak sadar atau secara sadar ya, nggak tahu ya. Kalau saya
punya anak ya kan, seperti si bocah itu tadi tuh, si anak itu tuh, iya kan, lebih baik gak usah sekolah. Kalau hasil dari sekolah tuh begitu, apa manfaatnya coba? Gila, sekelas gubernur berani dia ngata-ngatain tai begitu, bahasanya seenak jidat. Negara untuk pencerdasan, bukan negara yang tidak mau mencerdaskan kamu. Kamu yang gak mau dicerdaskan, begitu loh. Mana fakta-fakta di lapangannya ketemu. Lu sebenarnya udah diterima kan? Didikan siapa itu? Mana itu pindahan lagi, iya kan? Dari luar kota, luar pulau malah, baru masuk ke Jawa Barat. Ya ampun, kata saya, ini orang dipiralin aja nih orang, biar nanti dia masuk sekolah ditandain sama yang lain. Oh, ini orang ini nih yang bilang tai ini sama KDM nih. Nanti juga ketika dia lulus ya kan, mau melamar kerja, biar para owner perusahaan buka tuh jejak digitalnya. Model kayak begini ini nggak bagus buat perusahaan. Saya misalkan sebagai owner toko, malas saya ya kan nerima orang-orang model begini ya kan, karena saya melihat, saya waktu merekrut karyawan aja, saya nggak peduli tuh dia lulusan apa, SMP, SMA atau apa, ya kan. Yang saya lihat tuh moralnya. Buat apa cerdas-cerdas kalau nggak sopan kayak begitu? Moral begitu aja nggak bisa, tidak bisa menghargai. Sekelas gubernur dia katain tai, apalagi kamu sekedar hanya pemilik toko. Ya kan, mungkin aja di depan kamu dia menjilat, baik bikin kamu, di belakang dia jelek-jelekin kamu. Ya kan, menjadi pemberontak. Ini bahaya buat ekosistem sebuah perusahaan, buat sebuah toko. Biarin kita hukum sosial orang-orang kayak begini nih. Bukan malah diundang begitu loh. Ini menjadi presiden buruk. Gila kata saya. Iya, itu ya. Kalau saya jadi udah ya kayak gini-gini dikatain buzzer sama dia ya. Padahal ini kan apa ya? Dia mengkritik ya kan, mengkritik KDM. Terus pendukungnya KDM mengkritik dia. Sebenarnya yang nggak mau terima kritik siapa? Coba dipikir secara logika. Kalau Nengnya ini dikritik oleh pendukungnya KDM dan Neng ini ngatain mereka itu buzzer, berarti Neng itu nggak mau dikritik ya. Yang anti kritik itu Nengnya, bukan KDM atau orang Indonesia. Ngomongin orang Indonesia pada umumnya lagi ya. Oke, ngomong-ngomong narasi kayak tai. Siapa membenci KDM yang narasinya sama? Nah, jangan-jangan ada kaitannya nih ya. Yuk kita lihat bersama nih. Sama narasinya ya. Sorry. Belum ke sana ya. Nanti soal yang kayak tadi bukan yang ini ya. Cuman ini salah satunya ya, salah satu yang bikin apa ya? Bikin gaduh PCMB di Jabar ya kalau menurut saya pribadi ya. Karena membawa narasi-narasi yang seolah-olah apa ya? Kekisruan soal pendaftaran sekolah baru itu seolah-olah kayak ada di Jawa Barat aja. Masih udah dibuktikan di video-video kita sebelumnya, kalian cari aja ya. Kekisruan tuh ada di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Banten. Itu semua sama-sama kisruh. Dan itu terjadi hampir setiap tahun guys ya. Karena apa? Karena memang jumlah sekolah negeri itu sedikit. Jadi nggak ngatasi antara yang peminat sama jumlah sekolahnya itu nggak seimbang. Ya, itu aja sebenarnya masalahnya ya. Nah ini coba kita lihat nih. Iya, jadi gimana kita mau jadi buzzer kok 800 sekian udah mau keluar, betul nggak? Kata-kata terakhir dari Kang Leo apa untuk Pak KDM? Liar bukan nama Jabar Amburadul gitu kan? Oh, Jabar Amburadul. Ya. Gini kan, menuju Jabar Istimewa ternyata Jambar gelap gulita. Ya saya gitu aja. Ya visi dan misi Jabar Istimewa yang saya rasakan sampai hari ini masih Jabar gelap gulita. Saya listrik kan. Listrik itu yang masih nyala yang dari PUI dulu kan, yang dibangun oleh pemerintah itu cuman indah di siang hari aja Bun. Malam-malam tuh pada gelap karena bayarnya mahal gitu kan. Listrik kan pusat Pak, PLN itu urusan pusat. Kata-kata dari saya Pak KDM, di Disdik Provinsi Jabar ya, data sudah kami kirimkan ke KCD 10 anak-anak yang diduga melakukan manipulatif data domisili. Apabila Senin Pak Ai tidak ada realisasi tindakan, maka data ini akan kami share ke teman-teman wartawan bahwa pemerintah Jawa Barat membiarkan adanya praktek-praktek kecurangan dalam penerimaan murid baru. Gini Bun, saya satu yang tadi bercanda yang sekarang nih. Kalau Gubernur Jawa Barat merasa besar oleh media sendiri, maka suatu saat dia akan terjungkal, dia akan terguling dan media itu sendiri. Ya, Sepakat? Sepakat. Oh, sekarang pada live. Iya. Kalau mau punya bukti kuat ya katanya ada
orang-orang yang memanipulasi, laporin polisi aja Bu, udah ya, ngapain sih, kan banyak kerjaan gubernur ya, laporin polisi. Atau mau undang wartawan silakan ya kan, diundang wartawannya, ya kalau memang buktinya kuat loh ya. Kalau buktinya nggak kuat, nanti yang dituduh ini takutnya ini Bu ya, nyerang ibu dengan undang-undang ITE, fitnah kan kayak gitu ya. Kalau memang buktinya kuat loh ya, udah sodorin ke polisi, udah kayak gitu kan, itu pelanggaran juga. Udah repot-repot amat ya. Ya urusannya sebenarnya cukup di dinas pendidikan aja ibu ini ya. Lapor ke dinas pendidikan. Kalau memang merasa nggak di gubris ya kan, lapor polisi ya gitu ya. Sama ADM ya bisa direspon, bisa enggak, kan tergantung, kan banyak kerjaan juga, nggak cuma ngurusi itu aja ya. Oke, lanjut ya. Nah, KDM mencela-mencela kayak tai. Nih, sama kan? Sama kayak si Kanaya tadi. Biar trending topik di dunia atau minimal se-Indonesia bahwa ya kebijakan KDM mencela-mencela kayak tai. Punten Kang jagi eta cariosan teh awon. Akang teh orang berpendidikan pangintennya. Jagi eta cariosan teh. Habis sebagai warga Jabar, fans KDM, naon maksudna gitu eta. Nyareos tai gitu Kade jagi Kang nya. Jagi cariosan teh awon. Pakai otak ya. Kamu nyerewasnya Kang. KDM mencela-mencela. Sama kan kayak Kanaya tadi ya. KDM mencela-mencela kayak tai. Biar trending topik di dunia atau minimal se-Indonesia bahwa ya kebijakan KDM mencela-mencela kayak tai. Woi, Kang. Bahasa teh ciga budak bolon. Siga anu teu nuang bangku sakola. Nyebut bapak aing kotoran. Cik atuh Kang. Akang teh berpendidikan. Sekelas pengecara bahasana. Gusti Kang. Ari Akang teu izin ke keluarga Akang, ku anak-anak Akang lamun nonton Akang bahasa seperti itu. Nggak punya keluarga kayaknya mungkin ya. Kang, Akang geus mere naon jang warga Jawa Barat. Akang geus nyieun kebijakan naon jeung orang Jawa Barat. Yeuh, Asep Gempar ti Bandung. Pendukung KDM ngarasa teu ngeunah ku bahasa Akang sapertos itu. Ngadanguna kanu cepil asa, aduh Kang. Cik atuh Kang. Akang tos sepuh nye, Akang tetos bade dijemput sekedap deui oge ku malaikat maut. Data apal umur makang, tapi Akang aduh Kang kagorengan we jeung kesalahan KDM anu diteang teh. Kang, salam ti Kang Asep Gempar ti Bandung. Salam sehat pakai akal sehat. Sampurasun. Iya itu ya, udah diingetin sama Kang Asep Gempar ya. Emangnya udah berbuat apa demi warga Jawa Barat ya. Dan ini ada juga salah satu video yang viral juga. Ternyata video ini bukan video baru guys ya. Cuman cukup viral ya kemarin, beberapa hari ini terakhir ya, karena ngatain KDM gubernur biadab gitu katanya ya. Ini kita dengerin ya. Gunung Galuga entos hancur sehancur-hancurna. Kebiadaban dan kerakusan penjabat, terutama Gubernur Deddy Mulyadi. Muncul deui ieu Inungna si Dodi jeung Inungna si Barnas, inung-inunganana. Waduh, ieu muncul deui ieu Marinyu. Gengnya itu ya mungkin ya. Marinyu. Aduh aing mah era euy, ngalawan ibu-ibu mah euy, ras terkuat di dunia. Punten ieu mah punten pisahnya, da saya ge boga orang tua. Punten saya ge boga indung. Da saya ge dilahirkeun ti indungnya, lain ti bapa merenya, tina beuteung indung lah. Punten. Naon anu dirasa?
naon anu dirasa eta kos nu heueuh ngomong Gunung Galuga hancur. Terutama ku gubernur di Indonesia, Gubernur Deddy Mulyadi. Maksudna naon eta? Mak, aduh aing mah ieu geus rupa-rupa aya TikTok ieu. Heueuh nya. Anu ngancurkeun teh saha? Kudu jeung fakta lamun nyungur. Ya. Anggap ya anak ye. Dewek ngomong. Era ya Marinyo. Aduh iya Marinyo. Geus biji ieu emakna ieu. Ratu Rinyu. Pangkolotna ieu. Aduh aing. Allahu Akbar. Ratu Rinyu. Naon nu dirasa? Naon nu dirasa naon? Hah? Dia pasti tergablok anak. Era sing era ku anak heeh bener. Hampura saya hampura. Era ku anak. Cing atuh. Geus kolot mah kos nu heueuh we ahli politik atau pemerhati. Perhatikeun mah rumah tangga, urus keluarga, urus anak jeung incu. Betul. Lain ngomong-ngomong dina media sosial beri jeung teu jelas. Nu ujungna aing era hampura ieu mah nya. Sing bener eta ngomong. Sing bener eta ngomong hulap aing cek urang Banten lieur. Lieur. Di Jawa Barat teh Rinyu. Rinyu teu pararuguh. Ngaraku orang Jawa Barat tapi teu pararuguh. Ngaku orang Jawa Barat mah akui Jawa Barat. Lain ngomong adab, sopan. Nya. Kan KTP-na ge Jawa Barat. Sing erat. Parupa ayeuna. Bararijil ayeuna mah heueuh Rinyu bararijil eta ayeuna. Ratu Rinyu. Ratu Rinyu. Ratu Rinyu. Daratan euy. Aduh. Iya, itu ya. Pokoknya ini nggak tahu ya emak-emak ini tiba-tiba kok ngamuk-ngamuk ke KDM ngomongin gunung kayak tadi ya. Tapi ternyata bukan video baru itu guys ya. Mari udah cek itu video udah lama lah, udah berbulan-bulan yang lalu kayak gitu ya. Mungkin tiba-tiba muncul lagi gitu ya. FYP. Oke, bagi penutup ada yang mau minta tolong sama KDM, kita dengerin yuk bareng-bareng dan barangkali bisa kalian bantu viralkan ya supaya didengar sama KDM. Ya ini ya. Lanjut ya. Tidak bagus saya maaf. Nih ya, bagi penutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Deddy Mulyadi, Bapak KDM, Gubernur Jabar yang saya hormati. Saya berada di Tangerang Selatan yang tadinya dari Batu Jajar mengontrak, suami orang Cimahi, warga Cimahi, saat ini domisili juga di Cimahi. Saya dari Batu Jajar pergi menuju Tangerang Selatan untuk menyelamatkan diri bersama anak saya akibat penelantaran nafkah, kekerasan psikis, mental, dan verbal abuse. Kami di sana sangat tertekan. Bahkan kekerasan psikis, mental, dan verbal abuse tersebut sering dilakukan di hadapan anak saya yang masih berusia 6 tahun kurang. Saya terlunta-lunta, intinya sampai akhirnya ditampung oleh orang baik sepuh berusia 81 tahun di Tangsel, di sebuah kamar yang bekas gudang untuk tempat berteduh, hanya untuk tempat istirahat tidur saja. Dan menurut saya sebenarnya tempat ini kurang layak untuk kehidupan orang berkeluarga atau punya anak kecil, karena tidak ada dapur dan sebagainya. Saya mohon bantuan dari pihak-pihak terkait, khususnya untuk membantu hak-hak anak saya yang terzolimi, yang ditelantarkan, hak-hak perempuan, dan juga pihak-pihak terkait, terutama dari Bapak Deddy Mulyadi yang terhormat. Saya bukan tidak mau kerja, saya bukan tidak mau berikhtiar, tetapi anak saya
tidak bisa saya bawa untuk bekerja. Usia saya 47 tahun. Bahkan anak saya yang harusnya bulan Juli ini masuk sekolah tidak dapat bersekolah karena biaya. Dan bapaknya tidak pernah mengirimkan nafkah selama 3 bulan berturut-turut, walaupun itu masih kewajiban dia. Saya sudah pernah mengadukan ke pengaduan hotline, ke pihak-pihak terkait, tapi tidak ada respon. Maka dari itu saya memohon bantuan Kang Deddy Mulyadi, Bapak Gubernur Jawa Barat, karena saya sudah mentok. Saya tidak tahu harus kemana. Saya tidak mau menceritakan internal keluarga dia atau keluarga saya. Intinya saya tidak bisa dibantu oleh mereka, sehingga saya harus ditampung oleh seorang sepuh yang baik di dalam sebuah kamar kecil ini, yang saya tidak punya penghasilan. Bukan, sekali lagi, bukan karena tidak ingin kerja, tapi karena anak saya tidak ada yang mengasuh, dan kondisi saya sama sekali tidak punya perbekalan apapun. Boro-boro saya punya perbekalan atau tabungan. Suami saja tidak pernah memberi lebih atau memberikan sesuatu selama saya pergi, justru menantang, tidak peduli, lepas tanggung jawab. Bahkan komunikasi juga diblokir. Video pertama saya sudah pernah rilis, tapi ada masukan supaya lebih detail. Jadi suami saya bernama Martin Ruslilegar, warga Cimahi, tinggal di Cimahi, KTP-nya dan KTP saya Cisarua, Bandung Barat. Sekali lagi, saya saat ini tinggal di Tangerang Selatan, karena saya dulu lama di Tangerang Selatan, dan alhamdulillah kenalan lama saya ini seorang sepuh mau menampung kami. Walaupun kamar ini kecil dan kurang layak, tapi saya syukuri. Dan kami berdua hidup sebatang kara. Mohon atensinya. Mudah-mudahan Pak Deddy Mulyadi mendengarkan keluhan dan cerita saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Iya, gimana ya? Ada komentar gimana kalian? Sebenarnya ini lebih ke arah ranah pribadi sebenarnya ya, urusan pribadi. Cuma ya namanya orang minta tolong ya, kita tampilkan, siapa tahu didengar KDM, terserah gimana pendapat dari KDM nantinya ya kalau didengarkan ya. Tapi memang ada juga kayak kasus-kasusnya Taufik Hidayat, itu kan juga pribadi, tapi kalau dibiarkan kan bahaya juga ya kalau sampai terjadi kekerasan fisik. Ini mungkin mumpung ada kesempatan ya udah gugat cerai aja Bu ya. Kalau soal pekerjaan tadi ya itu tadi ya, jadi intinya pengen kerja tapi anaknya nggak ada yang ngasuh ya, itu juga hal yang tidak bisa disepelekan juga. Kadang anak-anak ditinggal ya bingung juga ya. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah ibu ini juga tidak punya keluarga sama sekali ya? Ya kita tidak tahu juga ya, bingung juga Mas Diu mau komentar ya, takutnya emang nggak ada keluarganya gitu ya. Nggak apalah, yang penting kita bantu guys ya, viralkan aja ya. Coba kita baca di kolom komentar. Tinggal di kosan saya aja teh di Jati Bening tuh ada yang nawarin nih Ibu Eni ya. Aku mau dong Kak. Wah, kalau selain Pak Deddy bisa kan bantu Mbak, tapi baiknya sama dengan Pak Deddy. Kalau Pak Deddy bantu jelas tulus, jelas semuanya dan tuntas, bersolusi segala aspek. Saran saya pulang ke Batu Jajar, dekati mertua dan ortu untuk cari solusi daripada diam di orang lain meskipun baik, apalagi tidak punya tabungan. Oke, mudah bicara, bapak tidak tahu situasinya dan tidak paham kondisinya. Ya repot ya. Dimana teh tangselnya? Saya di Serpong nih. Mudah-mudahan dapat solusinya, semoga Allah melindungi kita semua. Jangan bingung Mbak, saya orang baik, yuk ikut dengan saya hidup di Kalimantan. Waduh, ini malah maaf, saya bukan cari jodoh. Semoga Bapak Aing KDM mendengarkan curhatan ibu tersebut. Amin ya. Yes, intinya semoga didengar ya, sabar ibu. Mudah-mudahan ibu ya, kita doakan aja sama-sama guys ya. Walaupun banyak pertanyaan dari kita, positive thinking aja ya. Ya intinya itu ya. Apakah ibu ini tidak punya keluarga? Keluarganya sendiri maksudnya, bukan keluarga dari suaminya kayak gitu ya. Itu ya. Kok langsung ke Bapak Aing, ke Kang Deddy Mulyadi gitu. Tapi nggak apa-apa ya, namanya orang minta tolong. Ya kita hargai,
kita bantu sebisanya, Mas DU bantu semaksimal mungkin kita tampilkan, siapa tahu didengar oleh Kang Deddy Mulyadi dan dibantu kayak gitu ya. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.